Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah teori graf, pertemuan yang keempat dengan topik di graf. Capaian pembelajaran mata kuliah teori graf ini diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep di graf serta menjelaskannya pada kasus-kasus seperti ekologi, rotating drum problem, dan ranking turnamen. Untuk materi pada pertemuan kali ini ada 4 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah digraf dan subdigraf. Yang kedua adalah vertex digeri. Yang ketiga adalah path and cycle. Yang keempat adalah Eulerian and Hamiltonian digraf. Digraf dan subdigraf. Definisi 4.1. Sebuah digraf terdiri dari sebuah himpunan elemen yang disebut vertex dan sebuah himpunan elemen yang disebut arcs, ya. Jadi di sini ada kemiripan dengan materi yang kedua, yaitu graf dan digraf. Jadi hanya istilah yang digunakan ini ada yang sama dan ada yang berbeda. Kalau pada materi sebelumnya vertexnya masih sama. Kemudian untuk edge ini di sini disebut dengan arch, ya. Arcs, ya. Arch. Setiap arch menghubungkan dua vertex. Pada materi berikutnya juga sama, ya. Setiap edge menghubungkan dua buah vertex. Nah, namun di graf ini adalah mempunyai tanda panah, ya, di mana di graf ini merupakan graf yang berarah. Definisi 4.2. Pada sebuah digraf, dua atau lebih arcs yang menghubungkan pasang vertex yang sama ini disebut dengan multiple arcs. Kemudian sebuah arcs yang menghubungkan suatu vertex dengan dirinya sendiri ini disebut loop. Sebuah digraf yang tidak memiliki multiple arcs atau loop ini disebut dengan digraf sederhana atau simple digraf. Latihan 4.1. Kita coba latihan, ya. Di sini soal yang pertama, tuliskan vertex dan arcs pada digraf berikut dan apakah digraf tersebut termasuk graf sederhana. Kita tuliskan, ya. Berarti kalau kita tuliskan vertexnya berarti untuk digraf yang pertama vertexnya adalah A, B, C, dan D. Kemudian arcsnya adalah BA, kemudian CB, DC, kemudian DA. Begitu juga yang samping kanan, gitu, ya. Nah, di sini kita lihat termasuk ke graf sederhana atau tidak. Kita lihat bahwa syaratnya tadi yang pertama tidak ada multiple arcs, ya. Di sini gambar A ada, gitu, ya. Sehingga yang kanan itu graf sederhana dan yang kiri adalah bukan, ya. Jadi yang gambar B yang merupakan graf sederhana. Di graf sederhana. Soal yang kedua, gambar di graf yang memiliki vertex dan arcs berikut. Nah, nanti silahkan digambar kemudian diamati apakah di graf tersebut merupakan di graf yang sederhana atau tidak. Ketetanggaan dan insidensi. Definisi 4.3. Vertex V dan W pada suatu digraf disebut bertetangga jika mereka dihubungkan dengan sebuah arcs yang dinamakan dengan E. Sebuah arcs yang menghubungkan vertex V ke vertex W ini disebut arcs yang insiden dari V dan insiden ke W.
Vertex V insiden ke E dan vertex W insiden dari E. Latihan 4.2. Kita coba kerjakan ya. Mana dari pernyataan ini yang sesuai dengan digraf berikut? Kita lihat ya. A, B, C, D, apakah ada yang sesuai atau tidak? Vertex V dan W bertetanggaan. Kita lihat V dan W ini bertetanggaan. Oke, betul ya. Kemudian vertex V dan X bertetanggaan. V dengan X salah. Ini yang B ini salah. Vertex U insiden dengan arcs 2. Berarti U insiden dengan U dan V harusnya ya. Kemudian yang D arcs 5 insiden dengan vertex X, ini juga salah. Jadi yang benar yang pertama. Isomorfisme. Dua digraf merupakan digraf yang sama jika memiliki vertex dan arcs yang sama. Definisi 4.4. Dua digraf C dan D ini dikatakan isomorfik jika D diperoleh dengan memberikan label pada vertex di C. Jika terdapat korespondensi satu-satu antara vertex di D dengan vertex di C, sehingga jumlah arcs yang menghubungkan pasang vertex di C sama dengan di D ini maupun arahnya sama, ini dikatakan sebagai isomorfik. Kita lihat dua buah digraf C dan D ini dikatakan sebagai isomorfik karena memiliki korespondensi ya satu-satu antara arcs yang ada di C dan yang ada di D. Kita lihat ini pada poin atau pada vertex W dan 4 ini sama itu ya. Kemudian arahnya juga kita perhatikan, arah dari 2 ke 1 ini diwakili dengan U ke X ya. Ini juga sama, kita cek satu-satu. Kalau semuanya sama, ini dikatakan sebagai isomorfik. Kita lihat yang berikutnya, yaitu di sini ada gambar digraf A dan B. Di dalam gambar tersebut ada 3 buah digraf yang isomorfik yang sesuai atau isomorfik dengan digraf yang ada di A. Ini merupakan digraf yang tidak berlabel untuk gambar digraf yang A. Kemudian yang B ini berlabel, akan tetapi dilihat satu persatu dari masing-masing gambar di sana itu terlihat bahwa antara gambar yang satu dengan yang A ini terlihat sama ya. Kemudian yang kedua juga sama dan yang ketiga juga sama. Subdigraf dan underlying graph. Definisi 4.5. Suatu subdigraf dari graf D adalah sebuah digraf di mana semua vertexnya adalah vertex dari D dan semua arcs-nya adalah arcs dari D. Contoh sebuah digraf. Ini kita lihat di slide. Ada digraf D dan 3 buah subdigraf. Ini dikatakan sebagai subdigraf apabila semua yang ada di subdigraf tersebut ini merupakan bagian utuh ya dari digraf. Jadi kita lihat di graf D ini ada 3 subdigraf yang masing-masing ini tentunya ada di digraf tersebut. Contoh ini ya, kita ambil di sini ada vertex 4 vertex untuk digraf D dan 6 arcs ya. Kemudian di gambar berikutnya ini ada 4 vertex juga, akan tetapi untuk edge-nya atau arch-nya ini ada 2, 3, 5 dan 6, ada 4 seperti itu. Jadi ini dikatakan subdigraf karena pada gambar berikutnya ini merupakan
bagian dari digraf D. Untuk gambar yang kedua selanjutnya ini juga sama ya penjelasannya. Kita coba berlatih. Ini ada latihan 4.5. Mana dari digraf berikut yang merupakan subdigraf dari digraf D? Kita lihat di sini mana yang merupakan subdigraf. Kalau kita lihat yang gambar yang sama dulu, yang mendekati ya, itu adalah yang C. Yang C ini bisa dikatakan sebagai subdigraf ya. Kemudian yang ke B, UXV ini jelas tidak. Sorry, UXV jelas tidak ini ya. Yang ke B ini tidak dan yang A juga tidak. Latihan 4.6. Mana dari digraf berikut yang merupakan subdigraf dari digraf tak berlabel C? Nah, ini silahkan nanti didalami sendiri ya, diperhatikan, diamati, nanti bisa disimpulkan sendiri. Derajat titik. Definisi 4.7. Dalam sebuah digraf, derajat keluar sebuah vertex adalah jumlah arcs yang insiden dari vertex tersebut, dan derajat masuk sebuah vertex adalah jumlah arcs yang insiden ke vertex tersebut. Setiap loop memberi kontribusi satu pada derajat masuk dan satu pada derajat keluar. Jadi intinya untuk mengetahui derajat titik ini ya dengan cara derajat keluarnya pada vertex ini jumlahnya berapa dan derajat masuk arcsnya pada vertex itu berapa. Dengan melihat graf yang ada di pojok kanan atas ini kita bisa melihat ya bagaimana untuk mengilustrasikan suatu derajat titik atau menuliskan gitu ya. Ini derajat masuk U, ini sama dengan 1 karena dia merupakan derajat masuk ya. Kemudian derajat keluarnya berapa? Keluarnya berarti 0 karena tidak mempunyai ya ke yang lainnya itu ya atau ke vertex yang lain. Kemudian derajat masuk V ini ada 3 ya. Jadi ke Z, ke W dan ke Y. Kemudian untuk derajat keluarnya ini adalah 1 yaitu ke U gitu ya. Seterusnya sehingga ini bisa disimpulkan memiliki baris derajat 0, 1, 2, 2, 2, 3. Ini untuk derajat masuk dan untuk derajat keluar barisnya adalah 0, 0, 1, 1, 2, 6. Definisi 4.8. Baris derajat masuk pada sebuah digraf D adalah baris yang diperoleh dengan mendaftar derajat masuk vertex pada D dengan urutan naik dan pengulangan jika perlu. Baris derajat keluar pada sebuah digraf D didefinisikan secara analog. Ini ada satu soal latihan 4.7. Tulislah baris derajat pada digraf berikut. Saya selesaikan yang A. Kita lihat bahwa di sini ada baris derajat masuk, yaitu titik yang simpul yang pertama ini ada 3 masuk, kemudian yang simpul kedua ini 4, kemudian yang berikutnya adalah 1. Berarti bisa dikatakan derajat masuknya adalah 1, 3, dan 4. Kemudian derajat keluarnya berarti ini keluarnya adalah 1, ini 1 berarti 1, 1 gitu ya. Kemudian 3 dan 4 seperti itu. Nah, nanti untuk lebih rincinya silahkan dituliskan berlatih. Kemungkinan ini tadi saya A
yang saya sampaikan juga perlu di cross check kembali. Yang berikutnya adalah handshaking dilema. Teorema 2.1 handshaking dilema. Pada setiap digraf, jumlah dari semua derajat keluar dan jumlah dari semua derajat masuk sebuah vertex ini sama dengan jumlah dari arcs-nya. Latihan 4.8. Gunakan handshaking dilema untuk membuktikan bahwa pada setiap digraf, jika vertex yang memiliki derajat keluar yang ganjil, jumlahnya ganjil, maka jumlah vertex yang memiliki derajat masuk yang ganjil, jumlahnya juga ganjil. Nah, ini nanti silahkan dibuat model handshaking dilemanya. Path and cycle. Definisi 4.9. Suatu wall dengan panjang K dalam digraf adalah urutan K arch dengan bentuk UV, VW, WX, YZ. Walk dinotasikan dengan UVW, X, YZ dan disebut sebagai walk antara U dan Z. Suatu trail adalah walk di mana semua arch-nya berbeda, namun vertex-nya tidak harus berbeda. Suatu path adalah walk yang baik arch maupun vertex-nya ini harus berbeda. Kita lihat gambar di graf. VWXY, VWY, ZU adalah walk dengan panjang 9 dari V ke U yang memuat vertex V, W, Y, dan Z dua kali. Walk UV, WY, VZ merupakan sebuah trail, namun bukan path karena vertex V muncul dua kali. Sedangkan walk VWXYZ yang tidak memiliki vertex yang sama ini disebut sebagai path. Definisi 4.10. Suatu walk tertutup pada sebuah digraf adalah urutan arch dengan bentuk UV, VW, WX, YZ, dan ZU yang berawal dan berakhir pada vertex yang sama. Suatu trail tertutup merupakan walk tertutup di mana semua arch-nya berbeda. Definisi 4.10 lanjutan. Sebuah cycle adalah walk tertutup di mana semua arch dan semua vertex di antaranya berbeda. Sebuah walk atau trail adalah terbuka jika ia berawal dan berakhir di vertex yang berbeda. Walk tertutup UVWYVCU adalah trail tertutup yang bukan merupakan cycle, sedangkan trail tertutup ZZ, WXW, VWXYV, dan UVWXYZU semua merupakan cycle. Dalam menjelaskan walk tertutup, kita memperbolehkan vertex manapun menjadi titik awal. Contohnya pada segitiga VWYV dapat ditulis sebagai WYVW atau YVWY. Nah, ini contohnya pada segitiga VWYV yang tadi bisa dituliskan secara berbeda, di mana vertex yang pertama itu berawal dari manapun itu diperbolehkan. Definisi 4.11. Sebuah digraf disebut digraf terhubung jika underlying grafnya adalah sebuah graf terhubung. Sebuah graf terhubung dikatakan terhubung dengan kuat jika ada sebuah path yang menghubungkan setiap pasang vertex pada graf tersebut. Di graf A tidak terhubung karena underlying grafnya ini adalah graf yang tidak terhubung. Sementara di graf B ini adalah di graf terhubung namun tidak terhubung dengan kuat. Hal ini karena tidak semua pasang vertex ini dihubungkan oleh sebuah path. Misalnya vertex Z dan vertex Y.
Untuk digraf C adalah digraf yang terhubung kuat karena terdapat path yang menghubungkan setiap pasang vertex. Ilustrasi untuk digraf terhubung, ya, di sini ada 3 digraf. Yang A tadi tidak terhubung, kemudian yang B terhubung namun tidak kuat, kemudian yang C terhubung kuat. Digraf Euler dan digraf Hamilton. Definisi 4.12. Suatu digraf terhubung adalah digraf Euler jika ia memiliki sebuah trail tertutup yang memuat semua arcs. Sebuah graf terhubung adalah digraf Hamilton jika ia memiliki sebuah cycle yang memuat semua vertex. Kita lihat contoh digraf berikut. Ada A, B, C, dan D. Ada 4 digraf. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Digraf A merupakan digraf Euler dan juga digraf Hamilton. Trail Euler yang mungkin adalah A, B, C, D, E, F, B, G, C, E, G, F, A. Kemudian cycle Hamilton yang mungkin adalah A, B, C, D, E, G, F, A. Digraf B merupakan digraf Euler, namun bukan digraf Hamilton. Trail Euler yang mungkin adalah BC, GF, EG, B. Digraf C merupakan digraf Hamilton, namun bukan digraf Euler. Cycle Hamilton yang memungkinkan ini adalah BC, DE, GF, B. Digraf D bukan merupakan digraf Euler maupun digraf Hamilton. Demikian materi yang saya sampaikan tentang digraf. Kita masuk ke studi kasus. Mudah-mudahan ini bisa saya berikan pada saat online nanti. Saya akhiri sampai di sini. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.